Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Fatur Rahman dari kelas 10F nomor absen 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang ekonomi. Nah, berikut ini adalah topik bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pengantar ilmu ekonomi, pengertian ekonomi, dan juga sejarah ilmu ekonomi. Yang kedua, kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Dan yang ketiga adalah pembagian ilmu ekonomi. Pengantar ilmu ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua kata, yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan-aturan. Sehingga arti dari ekonomi ialah aturan-aturan yang terdapat di rumah tangga dalam hal kegiatan ekonomi. Hal ini dicetus oleh seorang filsuf Yunani yang bernama Xenophon. Nah, selanjutnya pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya atau alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Fokus yang dipelajari dalam ilmu ekonomi adalah penggunaan sumber daya yang seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil atau keuntungan sebesar-besarnya. Sejarah ekonomi. Sebelum era Adam Smith, sudah banyak sekali pemikiran tentang ekonomi, bahkan dalam lingkup ekonomi makro yang membahas tentang perekonomian suatu negara. Tapi sayangnya pemikiran tersebut tidak dikemukakan secara sistematis, pembahasan terbatas pada topik tertentu, dan belum adanya analisis secara menyeluruh mengenai aspek kegiatan perekonomian dalam suatu masyarakat. Keterbatasan tersebut membuat analisis ilmu ekonomi masih dianggap sebagai cabang ilmu yang belum mampu berdiri sendiri. 2 abad setelah era Adam Smith, terjadilah perkembangan yang sangat pesat terhadap bidang perekonomian, di mana revolusi industri yang baru saja bermula pada saat itu telah berkembang menjadi industri canggih dengan teknologi yang jauh lebih berkembang. Pertumbuhan dan modernisasi kegiatan ekonomi di berbagai negara sangat mempengaruhi perkembangan pemikiran ekonomi, sehingga pada saat ini terdapat berbagai analisis dalam ilmu ekonomi yang sudah semakin kompleks. Nah, sekarang kita memasuki topik bahasan yang kedua nih, kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Kebutuhan manusia. Konsep kebutuhan manusia adalah keinginan dari manusia yang harus dipenuhi. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi, bisa mengganggu kehidupan manusia. Dan juga kelangkaan. Kelangkaan adalah masalah bagaimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan yang banyak dan beraneka ragam dengan alat pemuas yang terbatas. Nah, kebutuhan manusia itu bisa dibedakan menjadi 4 macam ya, yaitu 1. Menurut intensitas atau tingkatannya, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kedua, kebutuhan manusia berdasarkan menurut sifatnya, yaitu jasmani dan rohani. Kemudian ada menurut subjeknya, yaitu individu dan kelompok. Dan terakhir adalah kebutuhan manusia menurut waktunya, yaitu sekarang dan masa yang akan datang. Kebutuhan menurut intensitasnya. Untuk kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah jenis kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia dapat mempertahankan kehidupannya. Kebutuhan jenis ini disebut juga dengan kebutuhan alamiah. Contoh kebutuhan primer adalah sandang, pangan, dan papan. Kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan lain yang sifatnya melengkapi dan meningkatkan kenyamanan. Kebutuhan ini dipenuhi setelah kebutuhan primer. Beberapa contoh dari kebutuhan sekunder adalah kulkas, AC, kipas angin, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier pada umumnya dipenuhi karena seseorang belum merasa cukup dengan kebutuhannya. Barang-barang yang bertipe tersier dapat meningkatkan status sosial seseorang. Beberapa contoh diantaranya adalah perhiasan, emas, kapal pesiar, mobil, dan barang-barang yang bersifat mewah lainnya. Kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan menurut sifatnya ini terbagi menjadi 2, yaitu kebutuhan jasmani.
kebutuhan jasmani berhubungan dengan fisik, misalnya pakaian, makanan, dan minuman. Dan yang kedua adalah kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani bersifat kejiwaan. Contohnya, agar tidak jenuh dengan rutinitas, maka kita bisa mendengarkan musik atau menonton tayangan favorit. Lalu ada kebutuhan menurut subjeknya. Kebutuhan individu. Kebutuhan ini merujuk pada kebutuhan tiap orang yang berbeda-beda. Misalnya seniman membutuhkan alat lukis dan atlet yang membutuhkan alat olahraga. Dan juga kebutuhan kelompok. Kebutuhan ini ada kaitannya dengan barang dan jasa yang digunakan banyak orang, misalnya jembatan penyeberangan, trotoar, dan lain-lain. Nah, dan yang terakhir adalah kebutuhan manusia menurut waktunya, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang sifatnya mendesak dan harus segera dipenuhi. Contohnya, jika ada seseorang yang haus, maka dia harus perlu segera minum. Dan juga kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan yang akan datang adalah yang sifatnya tidak mendesak dan bisa ditunda hingga waktu yang ditentukan. Kebutuhan ini juga berkaitan dengan persediaan ataupun persiapan untuk masa yang akan datang. Misalnya, seseorang menabung untuk pensiun atau berkreasi dengan teman-temannya. Nah, sekarang kita sudah memasuki topik pembahasan yang terakhir nih, yaitu pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi teori, dan juga ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi deskriptif adalah ilmu analisis yang mendeskripsikan kenyataan suatu kondisi dan persoalan ekonomi. Yang kedua, ilmu ekonomi teori, analisis yang menjelaskan mengenai definisi, sebab akibat, dan cara kerja sistem perekonomian. Dan yang ketiga adalah ilmu ekonomi terapan, analisis teori ekonomi untuk diterapkan dalam mengatasi berbagai masalah ekonomi melalui kebijakan ekonomi. Nah, lalu teori ekonomi tadi terbagi atas 3. Yang pertama, ekonomi makro, meneliti fenomena ekonomi yang luas seperti tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan juga tingkat harga. Yang kedua adalah ekonomi mikro, mempelajari perilaku individu dan perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Dan yang ketiga adalah ekonomi syariah, yang merupakan ilmu yang mempelajari upaya manusia memenuhi kebutuhannya dengan cara yang sesuai ajaran agama Islam. Nah, berikut tadi adalah penjelasan singkat saya mengenai ilmu ekonomi. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.